Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RM Setiadi, guru PPKN SMK 6 Jakarta. Anak-anak sekalian, kita akan belajar PPKN dengan saya karena kondisi COVID-19 ini kita belajar di rumah. Baik, saya akan mengajar dari rumah saya, memberikan materi kepada Anda semua. Anak-anak sekalian, peserta didik SMK 6 Jakarta, saya RM Setiadi akan memandu belajar PPKN dengan kalian kembali dengan materi pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap bangsa Indonesia dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah seluruh siswa dapat menganalisis pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran ini. Pembelajaran untuk kelas 12 semester 6 ini adalah menganalisis pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan membahas tentang IPTEK. Apa yang dibahas dari IPTEK? Pertama adalah tujuan pembelajarannya, kemudian apa itu IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada soal dan kuisnya, kemudian nanti ada dampak positif dan dampak negatif dari IPTEK, serta ada strategis. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran materi ini, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kemajuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan. Apa pengaruh positif kemajuan IPTEK? Kita lihat di bidang politik. Kemajuan IPTEK membuat nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi, keterbukaan, berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi kelangsungan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Pengaruh positif lainnya dari IPTEK di bidang ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan aspek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan devisa kerja, serta makin terbukanya pasar internasional untuk produk di dalam negeri. Kemudian, pengaruh positif lainnya dari kemajuan IPTEK ini di bidang sosial budaya. Munculnya internet, gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Ini pasti kalian bisa rasakan. Dengan handphone kalian bisa mengakses apapun. Dengan handphone kalian bisa menggunakan apapun, ya, bertanya apapun. Makanya selalu handphone yang menjadi pegangan kalian. Kemudian aspek di bidang hukum. Di bidang hukum, ya, kemajuan IPTEK akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pelecehan hukum atau tidak menyelenggarakan hukum, tidak menegakkan hukum dengan baik dan sebagainya, itu mulai terkikis, hilang dengan pengaruh IPTEK dan bidang hukum ini. Nah, sekarang kita akan melihat
bagaimana pengaruh negatifnya. Kalau tadi positifnya yang hijau tadi, sekarang yang merah pengaruh negatif perkembangan iptek di bidang. Kita lihat bidang politik dulu. Dengan perkembangan iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat, bisa disalahgunakan. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik dalam negeri. Karena apa? Karena beberapa oknum, beberapa orang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Pengaruh negatif perkembangan iptek lainnya di bidang ekonomi misalkan. Perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas dan membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial, yang miskin dan kaya terlihat beda di sana. Akibat ada persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan lebih buruk lagi mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Ini dikhawatirkan oleh kita terjadi, oleh karena itu kita sama-sama bisa menghindari hal ini. Dan pengaruh negatif perkembangan iptek lainnya kita lihat di bidang sosial budaya. Kemajuan iptek dapat munculnya sifat hedonisme maupun gaya hidup yang konsumtif, belanja aja gitu. Dan individualisme, nggak perlu orang lain, egois. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, mencuri dengan packing ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Pengaruh negatif dari perkembangan iptek yang terakhir adalah dalam bidang hukum. Kemajuan iptek bidang hukum dikhawatirkan akan munculnya tindakan anarkis dari masyarakat dan mengganggu persatuan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satu perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan didukung dengan Undang-Undang Dasar 45. Namanya sekarang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu diharapkan sebuah negara dalam ketahanan ekonominya tidak terlalu bergantung kepada badan-badan multilateral, tetapi lebih memperkuat produksi domestik dengan menggunakan bahan baku dalam negeri yang berorientasi kepada rakyat. Nah, anak-anakku sekalian, demikian sudah saya sampaikan pengaruh positif dan pengaruh negatif, dan ini pengaruh iptek terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih. Demikian rangkaian pengetahuan yang perlu saya sampaikan kepada kalian tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa dan negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga ada manfaatnya buat kalian dan kalian perhatikan, sebab setelah pembelajaran ini saya akan memberikan tugas buat kalian untuk menyimak video dan kalian berikan tanggapan. Dan jangan lupa kirim ke LMS untuk mendapatkan nilai kalian. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.